Good morning teman-teman. Saat ini saya berada di Danau UNS Universitas 11 Maret. Kira-kira 20 tahun yang lalu lebih ya, tahun 2002. Berarti 23 tahun yang lalu saya belajar di universitas ini di Fakultas Sastra dan Seni Rupa, jurusan Sastra Inggris ya. Dan 5 tahun kemudian tahun 2007 saya lulus, dan sejak itu saya bekerja sebagai pengajar bahasa Inggris dan penerjemah, tapi mostly sebagai pengajar bahasa Inggris ya. Dan sekarang saya juga menjadi pengajar online. Dulu waktu saya kuliah mungkin tempatnya belum sebagus ini. Sekarang sudah ditata menjadi bagus sekali dan sebenarnya terbuka untuk umum ya, tidak hanya untuk mahasiswa. Buktinya saya sudah bukan mahasiswa tapi masih bisa datang sini dan duduk-duduk sini menikmati pemandangan ya. It's really beautiful. Tadi saya habis mengantarkan keponakan saya di Karanganyar. Kemudian saya datang ke tempat ini janjian dengan seorang teman kerja, mantan rekan kerja yang dulu juga kuliah di UNS, di Fakultas Sastra juga. Mas Olim namanya, dulu teman saya di Cipanas ya. Dan kami janjian untuk bertemu di sini. Kali ini saya ingin membahas tentang apa yang sebenarnya penting buat manusia, buat hidup kita. Ketika awal-awal saya belajar spiritualitas, saat itu saya baru keluar dari kotak agama ya, agama yang mengkotak-kotakan. Kebetulan saya adalah seorang muslim yang cukup berpendirian radikal di awal-awal kuliah. Kemudian di akhir-akhir masa kuliah saya mulai mengenal spiritualitas, mulai mengenal nilai-nilai rohani yang melampaui agama. Tapi kemudian juga ternyata tanpa saya sadari saya memasuki sebuah kotak yang baru. Jadi keluar dari kotak religi, masuk ke kotak yang mungkin lebih besar, yang disebut spiritualitas. Mengapa saya menyebutnya kotak? Karena ternyata saya tidak pernah lepas dari penghakiman. Jadi menghakimi beberapa kali hubungan saya dengan lawan jenis, dengan pacar juga kandas karena saya yang orang yang judgmental, orang yang menghakimi. Jadi orang yang spiritualitas itu harusnya begini. Kemudian saya juga pernah memilih untuk menjadi vegetarian ya, dari tahun 2013 sampai tahun lalu 11 tahun. Hidup saya penuh dengan judgment, penghakiman terhadap orang lain. Dan saya akui bahwa masa itu pun juga harus ada gitu. Harus saya tempuh. Masa fanatik dengan agama, kemudian masa atau periode di mana saya fanatik dengan spiritualitas, itu juga harus saya tempuh. Apa yang kemudian saya anggap sebagai kesalahan ternyata bukanlah kesalahan, tapi memang sebuah step yang harus saya lewati gitu. Dan saya kemudian menyadari bahwa itu pun juga berlaku pada semua orang. Dulu saya selalu mengolok-olok keyakinan orang yang menurut saya salah. Saya dapati bahwa itu salah karena saya sudah belajar spiritualitas. Termasuk saya mengolok-olok orang yang percaya surga, neraka dan sebagainya. Bagi saya itu kekanak-kanakan.
Tapi kemudian saya sadari bahwa setiap orang berada di periode yang diperuntukkan bagi mereka. Jadi mengolok-ngolok pun itu sebenarnya lahir dari ego. Karena semua yang kita yakini, apa yang kita lihat dari dunia ini, atau bagaimana kita melihat dunia ini, dibentuk dari persepsi kita, dibentuk dari pendapat kita. Dan masing-masing orang melihat dunia ini, melihat kehidupan ini dari kacamata mereka sendiri, dari cara mereka memproyeksikan pendapat mereka ke dunia eksternal mereka. Dan semakin saya mendalami spiritualitas, semakin saya menjadi less judgmental ternyata ya. Jadi ketika orang memilih meyakini sesuatu atau menjadi apapun, saya menjadi less judgmental. Bukan berarti saya menjadi orang yang sembrono, di mana saya bisa menerima orang-orang yang sudah jelas toksik dan berbahaya dalam kehidupan saya. Tidak seperti itu. Menjadi less judgmental bukan menjadikan saya sembrono, tapi membuat saya bisa berempati bahwa setiap orang berada di fase yang mereka seharusnya alami, yang seharusnya mereka lewati. Saya sebagai seorang mahasiswa, masa ya ketika saya melihat anak TK yang baru belajar nyanyi ABCD, saya mencibir mereka, apa itu hidup kok ABCD? Hidup kan ada nggak cuma ABCD, ada A apel, ada A angsa, ada A anjing. Kenapa cuma ABCD? Ada B babi, ada B babu, ada B badak. Kenapa cuma ABCD? Kan tidak bisa seperti itu. Setiap orang melewati fasenya, dan kemudian itu membuat saya bisa berempati, tapi juga menjadikan saya tidak naif gitu. Spiritualitas semakin kita mendalami, menyelam ke dalam diri, semakin yang awalnya kita judgmental, kita menjadi tidak judgmental, tapi kita juga tidak naif. Yang artinya begini, kalau saya seorang mahasiswa atau sudah bekerja, lulus, saya cari temen ya juga yang sudah bekerja, sesama pekerja. Saya tidak mungkin berteman dengan anak TK, mencoba ngajak nongkrong anak TK atau anak SD atau bahkan anak SMP. Kalau anak SMA mungkin masih bisa, bukan sebagai teman tapi sebagai pembimbing. Begitu juga dengan anak TK, saya tidak datang sebagai teman tapi sebagai guru, sebagai bapak. Jadi yang indah sekali teman-teman, very beautiful. Jadi menyelam ke dalam diri itu artinya mengetahui realitas diri kita, bahan di dalam yang menjadikan diri kita, ada bahan fisik dan ada bahan materi, mental, emosional. Sebenarnya kita tidak jauh berbeda dengan siapapun, tidak jauh berbeda dengan orang lain, dengan orang yang kita anggap mungkin perjalanannya jauh dibanding kita merasa lebih dewasa, but sama. Saya pengen hidup nyaman, orang juga pengen hidup nyaman. Saya pengen punya hidup yang stabil, yang bisa terjamin dalam sampai saya meninggal. Semua orang sama. Apa bedanya? Tidak ada. Cuman yang berbeda mungkin bagi orang-orang yang tidak menyelami realitas, menyelam ke dalam diri, bersadana, atau belajar tentang spiritualitas dan hukum karma, mereka tidak menyadari bahwa setiap aksi, atau belum menyadari setiap aksi pasti ada reaksi. Apa yang mereka lakukan pasti punya konsekuensi. Itu saja bedanya. Cuman itu saja. Setinggi apapun pendidikan seseorang atau status sosial seseorang, kalau tidak memahami ini, hukum karma ini sebenarnya sama dengan orang lain. Pembedanya cuma itu saja.
Makanya di dalam kitab suci juga, dalam Al-Quran itu pembedanya orang-orang beriman sama tidak beriman apa? Ya, orang beriman percaya, yakin akan adanya konsekuensi, yakin akan adanya balasan dari Allah, dari Tuhan. Apapun yang dia perbuat, baik dia akan melihat baik, buruk dia akan mendapatkan buruk. Itu saja. Selebihnya kita sama, dan selebihnya adalah ruang yang luar biasa besar dan luas untuk apresiasi, untuk empati, untuk memahami, untuk membantu. Jadi dan semakin kecil ruang untuk penghakiman. Kalau kita melihat seseorang, yang terpikir yang pertama kali, bisakah saya membantu dia kalau dia kesulitan dalam menemukan jalan hidup, kesulitan dalam memahami hukum-hukum kehidupan, kita membantunya. Tidak mesti harus dengan verbal, kata-kata, tapi most of the time dengan contoh, dengan examples, dengan suri tauladan. Indah sekali teman-teman depannya. Dan dari Dana UNS, terima kasih sudah mau mendengarkan sharing saya kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di waktu yang akan datang. Good morning, thank you.